Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan terkait mata kuliah kerjasama buatan yaitu terkait tugas besar untuk pengganti UAS. Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri dari anggota kami. Yang pertama ada Randi Juan Sandro, yang kedua dari Dua Sabdila, yang ketiga ada Akbar Syabudin, yang keempat ada Kevin Parum Sirait, dan yang kelima ada Galang Setria Wika. Untuk tema yang kami pilih pada tugas besar ini yaitu Computer Vision dengan arsitektur CNN2D dan dataset sifar 10 yang kita dapatkan dari Kaggle. Kita akan masuk ke latar belakang. Dari latar belakang sendiri itu AI itu telah mendorong kemajuan berbagai teknologi. Salah satunya adalah computer vision. Salah satu tugas utama dalam computer vision adalah klasifikasi gambar, yaitu proses mengidentifikasi dan mengelompokkan gambar ke dalam kategori tertentu secara otomatis. Dengan menggunakan metode deep learning khususnya CNN atau Convolutional Neural Network, pada proyek ini kita menggunakan arsitektur CNN2D dengan dataset sifar 10. Untuk datasetnya kita itu ada 10 kelas objek yang berbeda. Melalui proyek ini dilakukan perancangan dan evaluasi model CNN. Oleh karena itu, proyek ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan CNN dalam menyelesaikan masalah klasifikasi gambar sekaligus memenuhi tujuan pembelajaran pada mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, untuk datasetnya kita menggunakan sifar 10. Nah, salah satu kelasnya yaitu terdiri dari pertama itu ada airplane, automobile, bird, cat, deer, dog, frog, horse, sheep, dan truck. Untuk setiap datasetnya kita menggunakan 5.000. Jadi total gambarnya itu ada 50.000 dan 10.000 data uji. Untuk tantangan tersendiri dari datasetnya itu adalah batas resolusi ekstrim, yaitu sekitar 32 kali 32 pixel, yaitu yang dapat menghilangkan detail morfologi dan tekstur penting dari objek visit. Terus ada tantangan lagi yaitu berupa background clutter. Background clutter sendiri itu warna dan pixel objek sering sekali menyatu dengan lingkungan, seperti pada gambar di bagian bawah itu ada gambar kodok, tetapi warna hijaunya itu menyatu antara kodok dengan lingkungannya. Terus berikutnya ada kemiripan morfologi. Pola matriks piksel untuk kelas yang secara biologis seperti anjing atau kucing menjadi sangat identik, dikarenakan bentuk dari anjing dan kucing itu secara dari jauh itu sangat mirip. Baik, berikutnya adalah pre-processing, di mana di bagian pre-processing ini ada verifikasi integritas, kemudian data split, dan juga kesesuaian format label. Untuk masing-masingnya akan saya langsung tunjukkan saja di kodenya. Nah, untuk pre-processing sendiri ini, dia itu adalah sebuah langkah yang diperlukan oleh program untuk memulai menjalankan suatu perintah. Nah, pada langkah pertama di mana kita akan melakukan verifikasi dulu. Verifikasi di sini maksudnya adalah ketika dataset sifar 10 ini merupakan dataset publik, dia itu akan melakukan sebuah pengambilan data terlebih dahulu untuk menyelesaikan suatu perintah. Nah, berikut adalah contohnya, di mana di sini dia melakukan pengambilan data terlebih dahulu, import dan sebagainya. Kemudian di sini dia mengambil kurang lebih 60.000 data dengan 50.000 data untuk training dan juga 10.000 data untuk dites seperti itu. Nah, untuk layernya sendiri di sini dia akan melakukan normalization yang dimana ini dia akan mengubah format yang sebelumnya menjadi tipe float agar lebih mudah untuk diproses seperti itu. Kemudian untuk normalisasi pixel ini sendiri dia itu tadinya kan mulai dari 0 sampai 255. Karena dijadikan float dia akan menjadi lebih mudah. Nah, dengan membagi 255 ini, neural network akan bekerja lebih stabil dan juga lebih jelas seperti itu. Baik, yang berikutnya adalah arsitektur model, di mana untuk arsitektur model ini kami bagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama untuk CNN 2D arsitektur. Sini pada CNN 2D arsitektur, classifier yang digunakan itu mulai dari 256 hingga ke 10 ya. Jadi ada beberapa layer yang digunakan di sini. Kemudian untuk feature extraction-nya dibagi menjadi 5 blok untuk masing-masing detailnya. Dan untuk hyperparameternya ini itu digunakan optimizer-nya Adam Way, kemudian epoch-nya sebanyak 100 dan juga bus size-nya itu 128 seperti itu. Nah, untuk convolutional block 5 blok ini
Yang pertama itu convolutional 2D, itu mulai dari 64 hingga 256, di mana fungsinya ini sendiri yaitu untuk menangkap fitur gambar dengan filter yang bergeser seperti edge atau tekstur dan juga shape seperti itu ya. Kemudian untuk batch normalization, di mana di sini dia akan melakukan stabilizing training. Kemudian untuk ReLU activation, di mana nanti dia akan mengambil nilai positif agar nilai hasil outputnya itu tidak bernilai negatif seperti itu. Kemudian untuk max polling di sini, di mana max polling ini nanti akan mengkonversi ukuran dari 32 ke 16 ke 8 sampai ke 4. Terus untuk yang dropout sendiri di sini dia berupa randomize disable seperti itu. Jadi dia akan melakukan turn off neuron dan juga mencegah adanya overfitting seperti itu ya. Berikutnya untuk flatten layer di sini yaitu ada konversi feature maps 3D. Di sini dia akan mengubah menjadi 1D untuk input dari dense layer seperti itu. Nah, selama proses ini si flatten layer ini juga akan mempertahankan informasi-informasi spatial dan ini tuh berbeda dengan global average polling yang averaging seperti itu. Kemudian untuk block fully connected dense 4 block di sini dia itu akan mengubah dimensionality, di mana dia akan melakukan reduction progresif. Setelah itu ada batch normalization, di mana di sini dia juga disertakan dengan ReLU, sama seperti convolution sebelumnya, yaitu yang berikut untuk 2D dan juga seterusnya. Di sini batch normalization plus ReLU juga akan melakukan stabilitas dan juga non-linearity. Setelah itu ada dropout juga di sini, dropout 0,5 yang dimana dia ini lebih agresif daripada sebelumnya dan juga lebih banyak parameter. Untuk dropout 0,5 ini dia itu lebih mudah overfit. Untuk berikutnya adalah output layer, di mana di sini output layer itu terdiri dari dense 10 softmax gitu ya. Di sini dia ada 10 neuron untuk masing-masing 10 kelas di CIFAR 10. Di mana softmax ini fungsinya itu sendiri yaitu untuk mengubah output yang tadi dia itu bernilai raw, 10 nilai raw, itu akan diubah menjadi 10 nilai probabilitas, seperti itu. Kemudian untuk aktivasi output dan loss function, di sini mengapa kami memilih softmax untuk output layer, seperti itu. Nah, untuk penjelasannya seperti pada tabel berikut, untuk softmax output layer sendiri itu memiliki beberapa jenis aspek dan juga penjelasannya masing-masing. Untuk jenis tugasnya yaitu untuk mengklasifikasikan multi-kelas. Jadi satu gambar itu diubah menjadi satu kelas. Kemudian untuk outputnya sendiri dia akan menghasilkan sebuah distribusi probabilitas dan juga untuk formulanya seperti berikut. Untuk aspek ini kita tidak pakai sigmoid karena sigmoid itu cocok untuk binary, sedangkan kami di sini menggunakan multi kelas eksklusif. Kemudian tidak pakai ReLU, hanya untuk non-linearity dan tidak memberikan probabilitas berarti. Untuk CIFAR ini sendiri dia sudah lebih melengkapi beberapa bagian yang ada di aspek-aspek ini sehingga lebih terbantu seperti itu. Kemudian untuk sparse kategorial cross entropy untuk loss, ini kenapa kita pilih? Karena di sini dapat lihat format labelnya itu di sini kita menggunakan integer ya, bukan one hot, di mana one hot itu nanti 0 one hot itu 0 sampai 9 untuk bilangan biner seperti 0, 1, kemudian 1, 0 dan sebagainya. Kalau CIFAR di sini integer 0 sampai 9, jadi 1, 2, 3, 4 sampai 9. Kemudian untuk efisiensi memori di sini dia hanya menyimpan satu integer per sampel. Kemudian pair dengan softmax di sini loss dan activation itu dia harus match. Terus ada gradient stable, di mana gradient stable di sini itu menghasilkan gradient yang stabil dan learning yang cepat. Kemudian di sini dia tidak pakai MSE karena MSE ini tidak cocok untuk klasifikasi, di mana dia akan menyebabkan gradient saturation pada sigmoid atau softmax seperti itu. Kemudian di sini batch yang digunakan itu sebanyak 128 batch, di mana alasannya sendiri itu karena jika dilihat dari balance kecepatan dengan stabilitas itu dia tidak terlalu besar. Jadi tidak lambat dan juga tidak terlalu kecil atau banyak noise seperti itu. Kemudian pada percobaan ini kita juga menggunakan GPU yang dimana ketika kita menggunakan GPU eksternal itu akan mempercepat
paralelisasi sehingga tidak ada yang namanya out of memory dan juga lebih mempercepat proses. Kemudian jumlah iterasi per epochnya itu yaitu ada total 391 iterasi dengan update weight yang secara frekuensi seperti itu. Kemudian di sini juga dengan batch yang kecil 128 tergolong kecil, dia akan membantu mengurangi noise. Kemudian untuk pengaruh batch size pada training, di mana di sini masing-masing juga bernilai yang berbeda. Ada 512, 16 sampai 32 dan juga 128. Di mana di sini sesuai dengan hubungannya ketika nilai batch size naik, maka learning rate juga harus naik seperti itu. Untuk alasan kita memilih 128 seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan juga ada beberapa kekurangan dan kelebihan yang lain seperti tertera pada presentasi berikut. Nah, sekian, itu nggak usah sekian ya. Baik, saya lanjutkan untuk kurva training. Kami ada dua kurva di sini, ada kurva dari kurva loss-nya dan kurva dari akurasinya. Nah, dari dua grafik ini, grafik loss ini yang di kiri atas, model ini mencapai titik konvergen di sekitar epoch dari 15, di mana dengan ditandai dengan validation loss yang stabil setelah fluktuasi awal, yang mana mulai stabil setelah mengalami fluktuasi yang tajam di awal training. Fluktuasi ini normal terjadi karena model masih dalam fase eksplorasi mencari bobot yang optimal. Selanjutnya pada grafik akurasi, di bawahnya kami melihat validation akurasi bertahan konsisten di kisaran 85% sampai 87%. Di mana dengan performa paling optimal berada pada rentang epoch 15 sampai ke 20. Menjelang akhir proses training ada muncul indikasi overfitting ringan di mana terlihat dari trendnya akurasi yang terus naik, sementara validasi akurasi mulai melandai. Namun kemampuan generalisasi model tetap terjaga dengan baik karena tidak ada lonjakan loss yang tajam. Kesimpulannya, model kami ini terbukti stabil dan efektif dalam melakukan klasifikasi gambar pada dataset CIFAR 10. Selanjutnya adalah matriks evaluasi. Secara keseluruhan, model kami ini mencapai performa yang konsisten di angka 83%. Baik untuk akurasi, presisi, recall, maupun F1 score. Mana hasil ini cukup kompetitif, mengingat model dilatih dari awal tanpa menggunakan transfer learning. Jika kita lihat per kelas dari kurva ini, dari matriks ini, kelas otomobil menjadi yang paling performanya paling tinggi dengan F1 score sekitar 0,9, diikuti dengan truk, frog, horse, dan ship, di mana objek-objek ini lebih mudah dikenali karena modelnya ini memiliki struktur bentuk yang kaku atau latar belakang yang khas. Misal, kapal yang selalu muncul dengan latar air berwarna biru. Sebaliknya, kelas dengan performa terendah adalah cat dengan skor 0,67 dan dog dengan skor 0,75. Bahkan sekitar 37% gambar kucing salah diprediksi oleh model. Tantangan ini muncul karena resolusi gambar CIFAR 10 tersebut yang hanya 32 kali 32 piksel. Pada resolusi terendah itu, kucing dan anjing memiliki kemiripan visual yang sangat tinggi, mulai dari tekstur bulu, bentuk kepala, hingga postur tubuh, sehingga model kesulitan membedakan keduanya secara konsisten. Selanjutnya adalah visualisasi internal model, di mana di sini ada 3 gambar, ada 3 gambar, di mana kami membedah bagian dalam model menggunakan visualisasi distribusi bobot pada 3 layer konvolusi yang berbeda kedalamannya. Mana yang pertama, dari segi optimasi, mayoritas bobot terpusat di sekitar nilai 0 dengan rentang yang kecil. Ini menandakan adanya proses training yang berjalan dengan stabil dan minim resiko dengan ketidakstabilan akibat bobot yang terlalu besar. Terus kedua, dari segi ekstraksi fitur efektif, di mana sebaran bobot yang merata pada nilai positif maupun negatif menunjukkan bahwa filter konvolusi berhasil menangkap berbagai karakteristik visual gambar seperti tepi garis, tekstur, dan pola. Dan yang ketiga, pemanfaatan neuron maksimal.
karena tidak adanya dominasi bobot pada nilai tertentu atau penyimpangan ekstrim, sehingga neuron-neuron pada layar konvolusi terbukti secara efektif. Dengan ketiga temuan ini, kami menyimpulkan bahwa proses pembelajaran internal model kami berjalan dengan sehat dari awal hingga layar terdalamnya. Selanjutnya pada tabel eksperimen. Jadi pada tahap ini kami melakukan beberapa eksperimen untuk mencari konfigurasi model CNN yang memberikan performa terbaik pada dataset CIFAR 10. Setiap eksperimen dilakukan dengan mengubah arsitektur jaringan maupun hyperparameter seperti learning rate, batch size, dropout, dan jumlah layer konvolusi seperti pada tabel. Selanjutnya eksperimen pertama digunakan sebagai baseline dengan 2 convolution block tanpa dropout. Model ini menghasilkan akurasi pengujian sebesar 70,32% sehingga menjadi titik awal evaluasi. Selanjutnya pada eksperimen kedua, seperti yang ada pada tabel, itu kami menambahkan dropout sebesar 0,25 dan 0,5 dengan tujuan untuk mengurangi overfitting. Namun, hasilnya justru menurun menjadi sekitar 53,98%. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas model yang masih kecil tidak mampu mempertahankan informasi penting ketika dropout diterapkan. Selanjutnya pada eksperimen yang ketiga, itu jumlah convolution block ditingkatkan menjadi 3 blok dengan konfigurasi filter 64, 128, dan 256. Hasilnya meningkat menjadi sekitar 69,65% yang menunjukkan bahwa penambahan kapasitas model membantu proses ekstraksi fitur. Pada eksperimen yang keempat, learning rate diturunkan dari 0,001 menjadi 0,0001, sehingga performa sedikit meningkat hingga 71,84%, menandakan proses pembelajaran menjadi lebih stabil, meskipun peningkatannya belum signifikan. Selanjutnya, eksperimen yang kelima berfokus pada pengaruh batch size. Ketika batch size diperkecil menjadi 64, model mencapai validation accuracy tertinggi, yaitu 75,99%. Namun, akurasi pengujian tetap berada di kisaran 69,86%, sehingga peningkatan generalisasi belum optimal. Sebaliknya, pada eksperimen ke-6, ketika batch size diperbesar menjadi 256, performa model menurun menjadi sekitar 69,98%. Hal ini menunjukkan bahwa batch size yang terlalu besar mengurangi efek regularisasi alami dari proses pembelajaran. Selanjutnya, berdasarkan hasil-hasil yang saya sebutin tadi, kami kemudian merancang model final dengan arsitektur yang lebih dalam, yaitu 5 convolution block dengan konfigurasi filter 64, 64, 128, 128, dan 256. Model ini dilatih menggunakan learning rate 0,001, batch size 128, serta dropout 0,25 dan 0,5. Hasil akhirnya mencapai akurasi pengujian sebesar 83%, yang merupakan performa terbaik dari seluruh eksperimen yang dilakukan. Dari rangkaian eksperimen di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kedalaman arsitektur CNN memberikan pengaruh yang lebih signifikan terhadap akurasi dibandingkan hanya melakukan penyesuaian hyperparameter saja. Baik, selanjutnya akan membahas dari segi pembahasan, di mana yang pertama itu ada kedalaman arsitektur yang meningkatkan dari 2 blok konvolusi menjadi 5 blok konvolusi, sehingga meningkatkan kapasitas yang jauh lebih besar, yang mendorong akurasi dari 70% hingga 83%. Dan eksperimen ini juga membuktikan bahwa dropout hanya bekerja efektif pada model berkapasitas besar. Lalu yang kedua ada durasi training. Karena di sini memiliki pembatasan dari 20 epoch, ya sehingga memicu underfitting. Model baru ini juga mencapai konvergensi yang sejati ketika sistem early stopping, menghentikan pelatihan secara otomatis pada epoch ke-39. Lalu untuk yang ketiga ada learning rate, di mana pengguna learning rate ini pada program ini digunakan 0,001 yang memberikan interaksi optimal antara stabilitas dan kecepatan dibandingkan dengan nilai yang lebih kecil, yaitu 0,0001. Lalu yang keempat ada batch size, yang dimana ukuran batch size 128 ini menjadi ukuran yang ideal karena sweetboard komputasional hanya menggunakan 391 iterasi per epoch yang menghindari lambatnya batch dari 256 dan biasanya batch 64.
Selanjutnya ada keterbatasan, yang dimana yang pertama, model from scratch ini belum dilatih murni dari titik nol tanpa menggunakan transfer learning, yang dimana mengakibatkan membatasi potensi ekstraksi dari arsitektur. Yang kedua ada kekakuan variasi spasial. Nah, kekakuan ini mentiadakan dari penerapan data augmentation secara sistematis dari random flip, crop, mix up, sehingga membuat model lebih rentan kehilangan akurasi ketika menghadapi objek dengan orientasi, posisi, atau pencahayaan yang tidak lazim. Selanjutnya ada infrastruktur linear, yang dimana arsitektur model ini bersifat murni sekuensial dan tidak memiliki mekanisme skip connection atau residual blocks. Hal ini membatasi model untuk dibangun menjadi lebih dalam lagi karena adanya resiko kehilangan arah aliran gradien. Lalu yang dapat disimpulkan dari eksperimen kami ini adalah model CNN dengan arsitektur 5 blok konvolusi dan 3 fully connected layer berhasil mengklasifikasikan gambar dengan performa yang baik, mencapai tingkat akurasi pengujian sebesar 83%, serta nilai F1 score rata-ratanya sebesar 0,83. Lalu model ini juga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengenali objek dengan struktur visual yang kaku dan latar belakang yang khas. Namun memiliki kesulitan dalam membedakan kelas objek biologis yang memiliki kemiripan fitur visual tinggi akibat keterbatasan resolusi gambar hanya di 32 x 32 pixel. Yang terakhir ada penggunaan batch normalization sebelum fungsi aktivasi ReLU serta penerapan dropout terbukti efektif dalam menjaga stabilitas proses training, mencegah masalah dying ReLU dan meredam gejala overfitting. Lalu ada saran yang diberikan. Yang pertama, penerapan transfer learning untuk mengganti arsitektur from scratch dengan arsitektur pre-trained lebih canggih untuk menghasilkan potensi akurasi. Yang kedua ada implementasi augmentasi data, menambahkan pipeline augmentasi yang lebih komprehensif seperti random flip, random crop, out hingga mix up, agar model belajar lebih banyak variasi. Lalu ada optimasi hyperparameter tingkat lanjut, meninggalkan metode pencarian manual dan mengarah ke metode yang lebih sistematis seperti Bayesian optimization. Lalu yang terakhir ada mengeksplorasi label smoothing, yang dimana menambahkan teknik regulasi seperti label smoothing secara empiris yang telah terbukti efektif untuk menyelesaikan benchmark di GFAR 10 ini. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.